sedang pengamatan apa ya Pak? Pengamatan pembibitan untuk pemanfaatan pekarangan Mas. Oh iya. Ini salah satu di kelompok tani Adijaya, teman kita salah satunya ini kelompok tani yang kreatif ini. Salah satunya adalah Mas Wisnu. Tani unggulan Pekalongan ya? Tani andalan ya? Ya, itu otomatis kalau masyarakat bisa mencontoh beliau ini, sebenarnya Indonesia tidak kurang pangan. Iya ya. Samping rumah ya pekarangan ya? Pekarangan, pemanfaatan maksimal, insya Allah, untuk menuju ketahanan pangan Indonesia. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ketemu lagi sama Dirci Explore ya. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Imam Radius, koordinator penyuluh BPP Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dan di sebelah sana ada petani andalan kita, petani milenial juga ya. Sama ambasadornya petani Pekalongan ini Mas Wisnu Wijaya. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik Mas. Oke, ya ini ada misi apa? Silahkan dilangsungkan saja. Terima kasih Mas Handono dan Mas Wisnu. Kedatangan kami ke sini pertama silaturahmi Mas Wisnu. Yang kedua ini ada sedikit tanda mata untuk mensupport kegiatan pertanian milenial di Desa Sidomukti untuk budidaya tanaman melon dan hortikultura lainnya yang disponsori oleh
Deruci Biofertilizer. Yang ini termasuk produk dari petani milenial andalan Kabupaten Pekalongan juga Mas Vino. Ini juga di samping kita memberikan motivasi, juga kita ya sedikit promosi lah. Ini termasuk produk unggulan petani milenial Kabupaten Pekalongan. Ya nanti kita diterapkan, kita coba di lahan, bagaimana hasilnya nanti diikuti Mas Antono sampai kita dari pembibitan sampai panen. Jadi nanti hasilnya gimana, kualitasnya bagaimana, untuk pengurangan pupuk kimianya berapa persen untuk tanaman hortikultura. Ya nanti kita belajar bareng-bareng untuk satu demplor di Desa Sidomukti yang diprakarsai oleh petani milenial Mas Wisnu Wijaya. Itu Mas Wisnu, kami ini serahkan sebagai bentuk support dan dukungan kami kepada panjenengan untuk pengembangan pertanian hortikultura di Desa Sidomukti. Siap. Terima kasih Pak Imam Radius. Mudah-mudahan dengan segala support dan segala motivasinya membuat saya pribadi menjadi lebih baik, lebih maju ke depannya. Semoga menjadi ketuk tular kepada yang lain, muncul petani-petani generasi YZ berikutnya yang lebih tahan banting dari saya, lebih milenial dari saya, dan menjamur banyak petani-petani, generasi petani berikutnya. Semoga menjadi inspirasi untuk adik-adik kita. Terima kasih. Oke. Ini yang perlu dikulik lagi ini tentang pertanian melon metode kekinian ya, Mas Imam ya. Iya. Ini gimana ini pandangannya Mas Imam dan rekan-rekan yang lain tentang geliatnya Mas Wisnu ini? Monggo dikulik-kulik. Ya kalau saya selaku penyuluh pertanian yang mengampu di Kecamatan Karanganyar Mas, ya saya support ini ke depan ini kan Mas Wisnu itu salah satu penyuluh swadaya, termasuk penyuluh swadaya, termasuk petani milenial ini mengembangkan tanaman melon di pekarangan. Nanti pekarangan rumah dan sebagainya nanti bisa untuk inspirasi warga sekitar. Ya ini kedepannya kalau pekarangan kita itu dimanfaatkan dan optimal dengan baik itu tanaman hortikultura, buah-buahan, sayuran dan sebagainya, harga cabai yang sekarang melonjak tinggi itu tidak masalah untuk menangani gejolak-gejolak harga itu. Kita udah kecukupan pangan, udah membentuk kemandirian pangan. Nah kedepannya kita menuju kedaulatan pangan. Jadi tidak harus budidaya itu di lahan yang luas. Ini terus terang untuk 4.000 batang ini kita kulik lagi, modalnya berapa ini, untuk luasnya berapa, biayanya operasional sampai panen itu berapa Mas Wisnu? Untuk kali ini belum saya siapkan untuk modal keseluruhan ya, nanti bertahap, jadi belum bisa menjawab juga. Tapi sebelumnya itu untuk satu tanaman itu kita butuh sekitar Rp8.000 sampai Rp12.000. Itu kos 8.000 sampai 12.000 itu sampai panen ya? Sampai panen ya. Nah itu nanti biasanya untuk 1 kilonya itu berapa Mas? Tinggal speknya marketnya itu jenis melonnya itu melon bolehlah saya mengatakan dua tipe market, kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kalau yang menengah ke atas itu speknya harus cukup satu buah untuk konsumsi satu orang, jadi bobot antara 500 gram, setengah kilo sampai 1,2 lah. Tapi untuk menengah ke bawah kita speknya berarti jumbo ya, 1,8 ke atas lah. Jadi mengejar itu tinggal kita speknya
jenis melon seperti apa, marketnya seperti apa. Kalau untuk yang spek menengah ke atas berarti kan melon-melon melon-melon jenis premium jadi biayanya tentu saja akan cenderung lebih besar sebenarnya, tapi harga jual juga relatif menarik menarik. Harga jual lebih tinggi sih sebenarnya dari melon menengah ke bawah, tapi saya amati periode awal tahun ini sampai sekarang itu minat petani ke melon premium itu sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan feeling saya mendekati benar. Banyak petani yang minat di melon premium, kemungkinan kan stok barang nanti bertambah banyak ya. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi harga harga jual petani. Mudah-mudahan, saya takutnya seperti itu. Terus efek cuaca yang cenderung tidak bersahabat dengan tanaman dan petani, banyak faktor kegagalan juga sih kalau dan untuk melon yang premium itu kan rata-rata ditanam di greenhouse ya. Nah, kalau di greenhouse itu kemungkinan keberhasilan tinggi. Gampangannya ya mesti panennya. Cuman takutnya itu semakin menjamur petani melon premium, harga hancur. Takutnya, mudah-mudahan enggak. Kalau melon, tantangannya kalau melon outfield, melon lahan terbuka itu kegagalan tinggi. Petani banyak yang nanam, tapi harapan kita mudah-mudahan Dewi Fortuna mengikuti kami. Ya kan untuk satu batang, satu polybag itu, satu tanaman itu kan minimal kan kalau yang premium kan 0,5 kilo ya. 0,5. Nah, itu untuk marginnya itu kan berapa persen, Mas? Ini hitungan awangan loh. Suruh kasarnya enggak harus suruh kasarnya tepat, enggak, maksudnya dengan modal antara 8 sampai 12 ribu. Kalau mungkin kalau yang premium ya hampir 12 ribu lah satu pohonnya itu sampai panen dengan modal 12 ribuan lah. Itu kan untuk 0,5 kilo itu biasanya dibanderol dengan harga berapa? Saya pernah dengar salah satu market itu, salah satu pedagang pengepul buah premium itu mereka mau beli itu rata-rata di angka 25.000 per kilo. Ada sih salah satu pengepul yang katanya mau membeli di angka 35.000. Kalau rata-rata menghasilkan 0,8 ya, 0,8 kilo berarti untung berapa itu? Kalau modal 12.000 ya bener ya hampir 100% ya. Hampir 100% ya. Itu kan suatu bisnis yang menjanjikan, Mas Handono, untuk pemanfaatan pekarangan dengan lebaran kurang lebih ya ini hampir ya 500 meter persegi Mas Hendo ya kira-kira, atau enggak ada ya? 20 kali 20 400 500 kan ya. Kalau ini bayangan saya 500 maksudnya ya, kurang lebih lah. Kurang lebih 500 meter persegi kita manfaatkan optimal untuk budidaya sambil hobi, sambil bisnis, itu ternyata menghasilkan, Mas Handono. Iya. Apalagi nanti ditumpang dengan kreativitas penyuluh petani milenial dengan berbagai inovasi termasuk seperti Derucci Fertilizer ini mungkin kos biayanya mungkin bisa ditekan untuk pemupukannya, Mas Heno.
kita coba ke depan. Baik, untuk khusus karena kita berbicara tentang melon ya. Melon itu kan tanaman yang cenderung apa ya, Manja. Satu manja, dua mudah sekali karena umur panennya cepat, jadi dia perlu nutrisi yang butuh makanan yang siap saji di situ karena pertumbuhannya sangat relatif singkat. Jadi makanya banyak teman-teman petani yang beranggapan bahwa wah, melon nek dikai pupuk sing alami yo ketinggalan umure. Satu itu makanya cenderung petani melon itu yakin di pupuk-pupuk yang Iya. cepat saji ya, yang siap cepat serap seperti foliar, jenis foliar maupun jenis ABM ataupun NPK kompleks ya. Ya kita cobalah, karena apapun itu tanaman kan juga makhluk, dia punya kemampuan sendiri, punya metabolisme tersendiri. Terus mudah-mudahan diuji sendiri mampu menjadi jawaban kita, karena di samping butuh nutrisi yang siap saji dan full nutrisi, melon itu full makanan setiap hari, full makanan itu diuji mampu mengatasi kendala-kendala yang ada di melon, tanaman melon untuk saat ini, untuk periode musim-musim ekstrim seperti ini. Diantaranya mungkin ya bergomovirus, ada lagi apa itu muncul lagi virus apa ya? Dulu kan Brigele, terus virus mosaik, terus sekarang bergomo virus, terus ada lagi virus apa itu. Makanya kan banyak benih-benih juga yang mengklaim antivirus, tapi ternyata di lokasi tertentu dia tidak mampu karena vektornya itu baik kutu, baik apis maupun kutu kebul itu ternyata membawa banyak virus. Dan kita sebagai petani kan belum tahu dan mungkin tidak mau tahu jenis virus itu sebenarnya virus apa, vektornya apa, vektornya siapa. Cuman kita hanya paling tidak punya seperti ini prinsip saya. Kalau tanaman itu vitalitasnya tinggi, insya Allah nggak apapun ya insya Allah lewat lah. Seperti kita, kalau manusia itu daya tahannya bagus, vitalitasnya bagus, corona pun mungkin enggak mempan. Apalagi cuma virus flu biasa. Nah, ini memang kan tantangan budaya di pekarangan itu kan termasuk kutu-kutuan ini nanti. Pertama hama yang menyerang, karena kan biasa banyak pohon-pohon naungan di sekitar tanaman rumah ini kan banyak untuk vektor kutu itu. Nah, itu salah satu keberuntungan kita, banyak koloni seruiti walet ya di sini. Jadi kalau sore kita kok melihat banyak walet itu berterbangan koloni di atas atau di sekitar kebun saya, berarti di situ mungkin ada kutu juga di situ, di pepohonan-pepohonan. Nah, itu mungkin antisipasi kita ya, semua yang bisa kita lakukan lah, pengetahuan yang bisa kita lakukan mungkin dengan cara bakar sampah, kita kasih sulfur untuk bau-bauan untuk menjauhkan kutu, atau dengan tanaman-tanaman yang sebagai pagar ya, atau tidak kita
di media pun kita kasih agen hayati di situ untuk pengendalian itu seperti bevuria maupun parasit-parasit lain lah. Kalau terpaksa harus pakai pengendalian sintetis ya kita pengendalian sintetis, tapi diusahakan itu sebagai cara terakhir lah. Pilihan terakhir. Ya, jadi untuk memanfaatkan pekarangan seperti yang kita lihat sekarang, kelihatannya sih menjanjikan. Tapi di balik itu kan harus disertai dengan keilmuan yang cukup ya. Ya Bu, ya di samping ya kalau keilmuan yang cukup, pengalaman yang cukup lah. Gitu. Jadi kalau sobat sekalian mau meniru, asal tiru tanpa ada pengetahuannya ya babak belur. Jadi tetap harus disertai dengan belajar, terus mengikuti sama orang-orang yang sudah berhasil di bidangnya. Kayak sekarang kita lihat kan pekarangannya Mas Wisnu ini cukup dikasih polybag saja sama sistem irigasi tetes sudah bisa produktif. Tapi di balik itu semua ternyata banyak hitung-hitungan kimia, hitung-hitungan matematika pertanian kayak jumlah besar irigasi berapa dan lain sebagainya. Ternyata nggak semudah yang kita lihat. Jadi bagi teman-teman yang mau ngikutin tetap disarankan untuk lebih banyak belajar dulu. Kalau jauh dari kelompok petani milenial seperti kami ya merapat ke BPP terdekat ya Mas Imam ya. Langsung ke tempatnya Mas Wisnu juga boleh. Boleh, mau Langsung dari Jawa Timur, Jawa Barat silakan mau mampir ke sini. Tempatnya Mas Wisnu terbuka lah. Iya, homestay-nya nanti ada hotelnya punya Bu Kaji Endang itu untuk homestay bagus itu sana. Ada, kita juga punya homestay sana ya. Ya bisa di Majelis Ilmu. Oh iya di Majelis ada homestay juga memfasilitasi. Nanti untuk paket edukasinya nanti kontak-kontak di bawah aja, saya kasih linknya ya. Nanti bisa untuk ngecek-ngecek. Sebenarnya di Kabupaten Pekalongan dekat dengan alun-alun itu banyak spot-spot menarik ya. Spot-spot menarik. Itu tadi Hotel Indonesia itu yang punya Haji Endang, ada BUMDes Percontohan juga. Banyak BUMDes Percontohan di Kabupaten Pekalongan, terus pacuan kuda di Larans ada, khususnya di Kecamatan Karanganyar ya banyak spot-spot menarik. Jadi kalau yang mau belajar sambil rekreasi di Kabupaten Pekalongan, di Kajen, di sekitarnya Karanganyar khususnya itu banyak spot-spot menarik juga. Belajar teknis melon, belajar budaya melon sekaligus berwisata di sini, wah lengkap. Sebenarnya kalau melon itu di Pekalongan gaungnya udah lama. Dulu kan kita punya asosiasi petani melon. Itu sampai dapat penghargaan dulu zaman waktu Presiden Pak SBY. Kenapa? Karena produk melon kita dibandingkan produk melon di luar Pekalongan itu kita punya tekstur daging yang lebih tebal, Mas. Tekstur yang lebih tebal, terus kulitnya tipis, itu luar biasa untuk di Kabupaten Pekalongan. Nah, cuman memang untuk pengembangannya karena melon itu dengan biaya yang tinggi, memang kalau hanya spek hanya tiru-tiru tok dan sebagainya asal nanam itu ya kecenderungan gagalnya banyak. Ya makanya harus kita belajar dulu tekniknya bagaimana mengenai tanaman melon ini. Ini tanaman yang manja manis lah. manis manja grup. Pak Imam ini, Mas Imam ini mengingatkan saya kepada birokrasi ya. Perlu dikulik juga, mudah-mudahan sampai ke kuping para pemangku kepentingan. Gini, Kabupaten Karanganyar khususnya daerah Karanganyar, Kabupaten Pekalongan khususnya daerah Kecamatan Karanganyar dan sekitarnya itu dekat dengan laut, ketinggian tempatnya itu juga relatif bagus di angka 50 sampai 100-an lah. Ya. Terus dekat dengan perbukitan, jadi ada satu iklim yang sangat mendukung di komoditi buah-buahan, baik melon, durian, semangka dan buah-buah yang lain. Jadi ada ciri khas karena ada angin laut maupun angin gunung. Terus mata air juga tidak jauh
karena dekat dengan pegunungan. Jadi air itu relatif lebih steril, lebih banyak mineral juga untuk tanaman. Cuman kendalanya sekarang ini hama, karena ekosistem sudah tidak seimbang, jadi hama itu semakin banyak, predator semakin susut, hampir musnah, seperti lalat buah. Dulu itu banyak buah terselamatkan, baik nangka, jambu, mangga itu tidak diapa-apakan, masih terselamatkan. Tapi sekarang kadang-kadang sudah habis di gerogoti lalat buah. Jadi kalau mudah-mudahan untuk pemerintahan ke depan, birokrasi ke depan, itu pengendalian HPT, OPT seperti itu. Saya ingat sama waktu kecil itu dulu pakai kapal terbang nyemprot hama itu. Mudah-mudahan serentak ya. Nah, suatu saat pemerintahan kita seperti itu, melawan seperti itu akan lebih efektif, jauh lebih efektif. Residu saat itu juga cepat naik daripada ribuan liter pestisida dihambur-hamburkan oleh para petani, tapi tidak ada efektivitas sama sekali. Uang juga terbuang sia-sia, tenaga terbuang sia-sia. Mudah-mudahan ada solusi ya. Mudah-mudahan bayangan unek-unek saya seperti ini jadi realitas suatu saat. Ya tentunya masyarakat dan rekan-rekan aktivis itu tidak akan sukses tanpa peran serta pemerintah, karena untuk keberhasilan suatu pembangunan itu perlu kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri ya Mas Imam ya. Iya. Seperti hari ini kalau di dunia pertanian ya udah bisa itu sendiri, jalan sendirinya bisa. Iya, mudah-mudahan presiden ke depan lah, presiden terpilih ke depan fokus di pertaniannya lebih serius. Mudah-mudahan anggaran-anggaran dan kebijakan-kebijakan pembelanjaan fasilitas negara dan sarana pendukung itu lebih banyak dialokasikan ke pertanian ya, harapannya ya. Iya, terus joknisnya perintahnya tegas. Kalau sekarang kan pengendalian gerdal ya, namanya gerdal. Kelompok tani ini hari ini, kelompok tani hari ini, kelompok tani. Satu desa ada kelompok tani, tapi gerdalnya tidak bersama-sama. Area ini ada sebelah timur hari ini, yang sebelah selatan kemarinnya lagi. Hama muter cok, tapi pengendalian pakai mekanisme alat mekanik modern, jangan pakai drone atau sekarang dulu zaman Pak Harto berarti ya, pakai Bimas masih pakai kapal terbang ya. Iya, ekstrim tapi wah luar biasa. Ya mudah-mudahan ini didengar juga video kita di kementerian Mas. Ya maksudnya ini kan kenapa yang dulu itu zaman Bimas Imas itu, zaman Pak Harto itu, kata teman-teman senior dulu itu zaman Bimas Imas itu memang sektor pertanian digalakkan benar untuk mencapai swasembada pangan itu, surplus pangan itu dulu. Nah, itu memang teknologi dulu udah canggih ya, pakai kapal terbang. Mengapa kalau kita tidak sekarang udah lihat balik lebih spesifik lagi drone kan lebih. Kalau drone mungkin jangkauannya hanya lingkup sekitar Mas, tapi kalau pesawat kan bisa satu Jawa Tengah satu hari. Sebenarnya kalau jumlah drone-nya itu mencukupi ya, kasarnya satu desa satu, itu penanganan bisa lebih efektif. Tapi kalau satu desa satu drone itu harga drone berapa? Mampulah negara kita. Enggak, satu drone berapa? Kalau dikasih beli pesawat capung aja dengan daya tampung penyemprotan yang luas mungkin murah capung Mas. Iya. Untuk efisiensi anggaran dan lebih fleksibel untuk pemberantasan penyakit. Ya mungkin mempertimbangkan dampak ekosistem dan jangka panjangnya juga. Mungkin kalau drone seperti pengintai itu milik TNI sampai terbang sampai lintas benua ya udah nggak apa-apa. Kalau drone-nya cuma kayak
Tapi negara lain sekarang ya tetap pengendalian terutama pengendalian gerdal ya. Apa gerdal itu singkatnya? Gerakan pengendalian massal. Itu ya pakai pesawat. Di Amerika, di Italia. Di sana hama lebih ekstrim. Kalau serangan belalang yo Belalang temenan. Makanya kenapa kita dengan zaman modernisasi seperti ini kok kita malah ya kualik ya. Terima kasih Mas Vino masukannya. Ini bisa didengar oleh pemangku kepentingan di atasnya. Ya, nanti video ini linknya saya kirim ke pihak kementerian juga. Mohon untuk simak. Inilah curhatan petani. Kami hanya sekedar memberikan masukan dan saran untuk pilih atau seandainya didengar ya alhamdulillah. Kalau belum bisa ya mungkin direalisasikan di anggaran selanjutnya ya enggak. Sarannya kayak gitu aja sih. Ini terus kembali ke masalah teknis ini. Piping atau pemipaan irigasi. Ini yang sangat nyentrik di tempatnya Mas Wisnu ini kan efisiensi untuk biaya penyiraman ya dan efektivitas pemberian pakan. Ini piping dan pemipaan ini jarang banget saya kulik. Bahkan terbilang belum pernah saya angkat secara spesifik. Ini gimana sih inspirasinya dan juga mekanisme atau ya ulasan-ulasan tentang irigasi piping ini? Gimana Mas Wisnu? Sebenarnya kan untuk irigasi tetes seperti ini itu katanya itu awalnya kan dari Israel ya, penemunya Israel katanya. Cuman memang itu kan sebuah penemuan atau sebuah karya yang bagus lah untuk kita. Jadi apa salahnya kita pakai. Nah terus metode irigasi yang digunakan para petani itu kan beda-beda. Tergantung kesenangan seorang petani dan kemampuan finansial juga. Cuman yang saya pakai dripper pembagi lah. Dripper itu berarti kan menurut gampangannya bisa membagi volume air agar relatif sama setiap titik tanamannya itu sama jatuhnya. Terus di samping itu karena ada pembagi itu untuk kebutuhan air itu akan lebih tepat sasaran dan pemberian pupuk nutrisi itu akan lebih presisi, lebih mendekati tepat kebutuhannya. Presisi lah bahasanya, presisi. Jadi satu ndak boros, kan boros juga pangkal miskin. Pangkal bangkrut, pangkal mubadir itu sahabat setan kan seperti itu. Berarti buang-buang energi sama dengan setan. Efisiensi biaya. Iya. Kalau itu maksudnya efisiensi. Iya. Itu per titik untuk biaya pasang instalasi itu berapa jatuhnya? Oh, kalau untuk biaya bisa kayak kita hitung katakanlah untuk selangnya itu berarti dripnya 1000, selangnya 1000, selang yang besar yang 16 mili 1000, katakanlah berarti 3000. Satu lubang tanam atau satu polybag biaya instalasinya 3000 ya? 3000. Sudah termasuk ongkos tukang? Belum. Mungkin itu kalau baru biaya pengadaan aja. Pengadaan perkakasnya itu untuk beli 3000 insya Allah mampu bertahan. Kalau untuk drippernya sekitar 2-3 tahun kita harus ganti. Kalau untuk selang yang lain 10 tahun lebih lah mampu bertahan. Dia tergantung merek juga ya pipanya. Iya. Kalau kita pakai PE kan kalau enggak kena api ataupun benda tajam kemungkinan kalau cuma panas matahari masih mampu ya. Masih mampu.
paling perawatan karena kan kita menghadapi cuaca ekstrim ya, kemarau ya. musim Pancaroba. tropis lah, kita daerah tropis jadi mudah sekali berlumut dan sebagainya. Jadi paling perawatan, penyumbatan, pokoknya paling itulah. Kalau flashing pakai apa namanya zat kimia, setelah nggak ada tanamannya, di blasting pakai apa ya istilahnya, soda api kayak gitu, disarankan nggak? Saya pribadi sih itu tergantung kalau petaninya itu orientasinya ke bakteri, agen hayati, pertanian organik, pertanian alami, ramah lingkungan, sebaiknya jangan, karena apapun itu bakteri akan banyak yang tidak kuat dengan pemberian zat-zat seperti itu, H2O2, terus apa itu yang biru itu, terusi apa itu, terus bahkan ekstrimnya lagi kan pakainya yang HCl itu apa, Hidroklorid ya. Itu kadang pakai itu, ada yang karena memang sulit, kita pakai abemik pun tetap akan memicu lumut, tetap itu di flashing pakai H2O2 tidak mempan, kita pakai klorin lagi itu klorin dengan hanya dosis 50 ppm aja, bakteri yang di tangan kita banyak yang mati. Apalagi yang kalau klorin ganas itu, kalau overdosis malah kebakar tanaman. Ya, makanya untuk flashing pipa itu kan harus dalam kondisi kosong, tidak ada tanamannya. Sebenarnya bahan ini itu dirancang untuk mudah, jadi katakanlah muncul lumut, kalau paling kita flashing dengan tekanan yang tinggi, jadi pakai pompa, didorong pakai pompa, kita buka, itu lumut itu akan lepas sendiri, jodol, tidak usah. Terus kalau ada penyumbatan lumpur atau kerikil kecil, pasir kecil yang ikut masuk, itu pakai itu gampang, dan tidak semua, paling 1-2 hari ini sebelah sana, hari besok sebelah sana, pakai kawat kecil atau lidi kecil, itu mudah sebenarnya, tinggal mau atau tidak usah wedi mampet. Aku ojo sambutan kabeh pakai nozzle yang mampet, jelas itu kan bukan pakai nozzle. Oh iya, dripper ya, bukan kan nozzle ya. Agak longgar kan, dan nozzle teknologinya sudah dicepakke kabeh. Sebelum masuk ke sini ada apa itu saring filter, ada filter pun bermacam-macam, ada yang 200 mikron, 260 mikron, tinggal mau pakai yang. Tapi sebenarnya pakai filter pun karena bias saya tetap mas. Iya sih, lumut harus juga fotosintesis ya, masih bisa fotosintesis. Nah, pada saat sebenarnya satu keuntungan juga lumut itu, pada saat selesai panen terus proses mau tanam lagi, kita tidak usah ke susu, dibiarkan dulu, lumut kan mengering, lumut kering juga kan menjadi humus. Karena efek bakteri yang kita. Oh iya, untuk media tanam kali ini pakainya apa aja ini, terus persentasenya berapa? Kelihatannya yang metode kali ini agak berbeda ini media tanamnya. Gini, kebanyakan petani-petani milenial sekarang itu senangnya kan tidak kotor-kotor. Ya. Jadi kebanyakan kan banyak yang pakai media keren, kokopit atau enggak itu yang NFT, DFT, NFT ya. Kalau yang irigasi tetes kebanyakan pakainya kokopit, enggak mix antara kokopit dan arang sekam.
Tapi kalau saya pribadi, kodrat tanaman itu di tanah. Terus secara biaya juga akan lebih murah pakai tanah. Saya pakai tanah yang saya anggap steril. Ada tanah ladu kali, karena tanah ladu kali itu kan kintiran tanah dari pegunungan ikut arus mengendap. Insya Allah steril, terus pH-nya juga relatif bagus lah. Terus merawatkan mineralnya juga saya mix dengan sekam bakar dan tentu saja kompos untuk sebagai media. 1:1 itu kompos, tanah kali sama sekam bakar. Iya, 1:1. Karena untuk keawetan, karena prinsip saya biar bisa 1 kali olah lahan, 1 kali pembuatan media, tapi berulang kali tanam. Sebaiknya sih sebenarnya baiknya itu kita punya 2 dan 3 media nih. Polybag. Ini panen. Ini diistirahatkan ganti. Oh, gitu ya. Ini panen, ini diistirahatkan ganti. Sebenarnya nyetok media tanam lebih bagus seperti itu. Lebih steril. Kalau komoditi kita mau stabil kontinu melon terus, tapi kalau yang strateginya ngejar komoditi yang bagus untuk musim ini, bagus untuk musim berikutnya apa, terus memperkirakan harga musim ini yang bagus apa, mana seumpama tomat musim ke depan, sama seumpama melon, ganti melon. Itu cukup, menurut saya, pengalaman saya cukup 1 polybag itu, tapi di rotasi tanaman juga masih mampu. Efektivitas biaya ya. Untuk bongkar media tanam biasanya dilakukan berapa lama? Kalau saya setahun sekali mampu ya. Yang penting nutrisi, unsur hara semua tercukupi ya. Bahkan itu bukan tak ganti, hanya retur. Maksudnya saya bongkar, saya karena kan kembali ya. Kompos itu pasti ada pelapukan, pembusukan, penyusutan. Kita tambahkan lagi paling seperti itu. Oh, hanya memperbanyak volume aja. Iya. Pada dasarnya kemampuan daya tahan nutrisinya itu masih mampu ya. Mampu. Kita lihat alam bekerja seperti apa lah. Seperti itu toh, mengadopsi ilmu alam. Berarti media tanam yang kita buat ini melebihi dari baterai recharge ya. Lebih kuat daya simpan elektrolitnya ya. Bertahun-tahun ya, enggak suak ya. Itulah rahasia sunnatullah. Kalau baterai kan 2 tahun melembung gitu ya, harus ganti ya. Kalau tanah ini kan ngempes, tinggal tambahin media lagi, udah bisa ngecas lagi kayak gitu. Kan sifat dasar pertanian kita pertanian elektrolit ya, jatuhnya kan. Mengandalkan sistem input elektrolit udah bentuk larutan. Kalau yang sudah berbicara kasionation, lebih mumet lagi, saya tidak menyampai. Iya. Kan kita jarang banget mengaplikasikan dalam bentuk granul atau ukuran makro ya. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala. Ini pun saya tidak tahu apa-apa. Keyakinan saya pokoknya ya anjurannya dosisnya sekian. Terus dia mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia dari yang katanya klaimnya terbaik 50%, katakanlah seperti itu. Pupuk kimia itu juga beda-beda, klaimnya katakanlah NPK 16, tapi beberapa pabrikan itu tetap jatuhnya beda-beda. Saya ukur dengan komposisi yang sama, itu jumlah EC-nya tetap beda-beda. Daya elektrolitisnya. Makanya harganya beda-beda juga. Ya, pokoknya kalau barang mahal ya biasanya bagus gitu ya. Iya, EC-nya tinggi. Enggak bohong. Makanya DRC juga mahal. Makanya soalnya bagus dalamnya. Terus ini kan fast release. Iya. Kontak. Reaksi begitu kontak. Di aplikasi, bahkan dulu kan banyak yang komen petani-petani padi.
bar dienggo esuk kok ijo kaya dimes. Kayak kuwi anggone anggo mes apa pino pupuke. Sebenarnya kan ini nutrisinya sudah partikelnya nano ya. Untuk partikel nano itu kan ketika nempel sama stomata sama pembuluh-pembuluh isapnya itu jadi langsung masuk ke jaringan selnya. Kerjanya nggak perlu pengolahan lagi karena ini adalah hasil sekresi atau hasil olahan dari bakteri. Hasil sisa bakteri itu kan langsung diserap sama tanaman sebagai nutrisi elektrolit. Sifatnya udah nggak bahan mentah lagi. Nah kalau bahan organik kayak bribil atau embe itu diberikan ya nggak langsung diserap karena yang dimakan itu bukan bahan organiknya tapi sisa pelapukan bahan organik yang dicerna oleh bakteri yang dimakan itunya. Zat-zatnya itu orang gelondongan nggak bisa bukan tanaman nggak punya gigi. Bukan makan Bukan apa bribile kok enggak, tanaman telponge enggak ya. makan bribil enggak. Tapi Dia makan sisa lapukan bribil yang dicerna oleh bakteri. Kandungan yang ada di Kandungan nutrisi yang ada dalam bakteri. Sebenarnya kalau kimia biologi ya sama, mau itu bribil mau apa mau kimia ya tetap NPK-nya itu. Ya, tetap unsur hara unsur hara sendiri itu kan zat kimia. Mau itu dari bahan alam mau bahan rekayasa, semua itu zat kimia. Hanya kimia yang berbahaya dan tidak, itu aja. Jadi kata-kata pertanian organik itu hanya jargon. Dalamnya ya hanya bagaimana permainan mengaplikasikan makanan itu dari bahan ramah lingkungan atau dari bahan yang homogen yang kalau kelebihan bisa merusak alam gitu. Tidak ada pertanian organik murni, itu tidak ada. Hanya aman atau tidak. Rumput ya murni organik. Ya rumput itu organik. Yang benar-benar organik ya rumput, dia mencari makanannya sendiri. Tidak mengandalkan campur tangan petani atau. Iya, istilah organik sendiri kan artinya alami. Jadi kadang kita sudah salah tafsir. Yang namanya mekanisme pemupukan melalui selang juga itu sudah melanggar kodrat organik. Ya termasuk itu loh, termasuk kita kemarin kan kita kan tren-trennya kan tren hidroponik ya. Hidroponik itu yang dikasih kan abemik juga kimia. Kimia. Coba kalau hidroponik pakai organik, apalagi organik yang bukan rilis seperti ini ya. Bukan pas rilis. Ya pertumbuhannya pasti 1 bulan nggak panen, belum panen gitu. Tak jamin itu. Kecuali semua punya tabungan urin atau tabungan kompos yang sudah terfermentasi, sudah berumur berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, terus diambil saripatinya mungkin mampu ya mungkin. Ya karena yang dimakan itu kan sisa penguraian dari mikroba sendiri. Walaupun itu tergeletak di alam lepas, tetap ada mikrobanya. Hanya terukur dan tidak, terlokalisir dan tidak, terhomogenisasi atau tidak. Jadi mikroba itu di alam lepas pun ada. Nah makanya kami lebih cenderung mengambil mikroba yang sudah terukur dan terlokalisir, jenisnya sudah terkendali. Yang asing tidak dikehendaki sudah dieliminasi. Makanya kami berani klaim mikroba ini aman. Kemarin saya juga ngobrol-ngobrol dengan teman yang punya teman juga di Australia, Mas. Di Australia sana itu pengembangan hortikultura tanaman jeruk, dia bekerja di tanaman jeruk, cuma panen dia jadi petugas panen. Kalau di sana makan buah bebas, tidak masalah. Pekerja makan buah tidak masalah, bebas. Nah di sana itu untuk trik pemupukannya itu tidak pakai granul, tidak pakai tuber, tapi pakai biofertilizer, pakai cairan. Tak tanya itu resepnya bagaimana, perbandingannya gimana untuk menjangkau sistemnya hampir sama seperti sistem tetes drip ini, cuman full pemupukannya lewat air gitu, pengairan langsung, itu bagus. Jadi sistem input hidrolisis namanya guys. Nah iya, jadi sudah tidak menggunakan pupuk granul bawa kantong-kantongan manggung, semua sudah dilarutkan ya. Terus di bumbun, dipalir, terus ditabur, tutup lagi. Iya, enggak sana enggak. Cuman sistem tetes seperti itu. Jadi nanti ada satu kayak tank di air itu ya. Tank di air nanti disalurkan masuk setiap tanaman, nanti pupuknya itu di situ, ditaruh di tank itu, tangki air itu. Itu rahasia Pak? Enggak bakal tahu. Mereka tanya pupuknya apa aja ini, enggak tahu, itu rahasia perusahaan.
Terus setiap karyawan tidak boleh kalau bagiannya ini tidak boleh. Nggak boleh nyebrang. Tidak boleh. Kok gitu ya? Nah, Ya itu sistem namanya. kalau di sana kan ya pertaniannya itu kan seperti apa ya, manajemennya kan beda. Karena kan sistemnya kan Lebih terorganisir ya. manufaktur ya, jadi kayak perusahaan itu. Perusahaan di bidang pertanian. Ya kalau ngomong pertanian, kalau di luar negeri ya nggak ada pertanian, miskin lah. Lahannya aja 30 hektar. Iya. Masalahnya beda dengan kita, tradisi kita kan kalau satu keluarga itu punya tanah, satu bidang tanah, punya anak 5 ya udah diwaris-waris 5 habis tanahnya. Tapi kalau di Jepang, di luar negeri kan tidak seperti itu. Cerita teman-temannya sudah ke sana tidak seperti itu. Di satu kepemilikan tanah 1 itu hektar ya, ya tetap 1 hektar. Keluarga besarnya Mas Wisnu ini di Sidomukti ini punya luasan 20 hektar. Yang bekerja di pertanian itu keluarganya mau dipasrahi kalau mau di bidang pertanian. Yang di manufaktur dan sebagainya ya silakan lepas sana. Tapi nanti kalau udah musim tanam itu satu keluarga besar itu ngumpul bareng nanam serentak, nanam apa. Jadi penanggung jawabnya satu. Katakanlah sederhananya satu keluarga punya lahan 20 hektar. Seumpama bapak ibu dan anak 5 orang, jadi direkturnya seumpama bapaknya atau anak pertamanya, yang lain berarti tenaga kerja gitu ya. Gampangnya seperti itu. Kalau anaknya ada yang jadi profesi apa tidak masalah. Tetap nanti ya dapat sertifikat tanahnya nggak boleh dipecah kalau sana. Kalau masalah itu nggak tahu ya. Jadi memang ya namanya keluarga besar mesti rukun terus. Kalau kita ya lain. Makanya generasi mendatang ya nanti semakin kepemilikan lahan itu semakin kecil, Mas. Kita semuanya punya lahan ini 1,5 hektar ya. Kita punya anak 2. Dibagi nih, kalau nggak dijual dibagi. Bagi 2 kan 2.500-an ya. Nah 2.500-an itu kalau anaknya itu beranak lagi, ya habis, Mas. Dibagi lagi, pecah lagi. Pematang sawahnya tambah kecil. Nah itu kan untuk bagaimana teknologi kita biar swasembada pangan dan sebagainya. Apalagi setiap tahun kan kita kan ada pengurangan lahan produktif ya, hampir 10.000 hektar itu per tahun untuk pengurangan lahan produktif. Nah bagaimana kita dengan metode apapun lah, nanti bisa teknologi apapun kita serap untuk endingnya kan swasembada, berarti peningkatan produksi dengan lahan yang terbatas, bagaimana produksinya bisa maksimal. Sebenarnya ini tempatnya Mas Wisnu ini sudah bisa dijadikan pilot project, percontohan atau mastering ya, untuk inspirasi buat yang lain. Dan ini tidak hanya untuk melon kan, bisa kan, untuk semua jenis tanaman bisa kan. Kita rotasi. Ya nanti teman-teman petani ya nanti tak ajak sini ya. Kalau udah nanti ketata, nanti kalau bisa sebenarnya kan kalau tanaman itu harus ada SOP-nya, harusnya tidak sembarangan masuk lalu lalang orang ya. Tapi ini karena di pekarangan luar biasanya SOP-nya tidak rawan kontaminasi, tapi tanamannya bisa bagus. Nah ini resepnya apa ini nanti kita begini. Walaupun virus dan bakteri dari luar dibawa, tapi dia tetap imun gitu kan. Jawabannya diruci. Itu nanti vitalitas tanaman. Iya. Luar biasa. Dari 2014 Mas Wisnu sinergi sama Diruci Research, bekerja sama dengan pemerintah, dengan dinas yang terkait untuk mengembangkan agar lebih maju lagi. Harapannya untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap sistem pertanian modern kayak gini gimana Mas Wisnu? Dukungan atau apa? Saya tidak mau milah-milah antara Pemda maupun pemerintah pusat. Yang jelas kalau kita menilai petani di luar negeri dari media baik YouTube, IG maupun media televisi dan lain-lain, itu sebenarnya kita iri. Petani di sana sudah
sangat bersinggungan dengan teknologi modern. Tapi petani di sini itu sangat kesulitan ya untuk menjamah teknologi modern, untuk membuat GH saja cita-cita saya belum kesampaian, apalagi modernisasi alat-alat yang lain. Pelan-pelan lah kita, karena juga faktor pendapatan per kapita dan pendapatan pribadi juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari juga. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa swadaya membuat greenhouse. Kalau toh ada program-program dari pemerintah dan dinas pertanian, khususnya Dirjen Ketahanan Pangan, khususnya seandainya ada program-program ketahanan pangan. Kalau Pak Prabowo kemarin apa yang di proyek apa itu, food estate, food estate itu katanya kan kalau yang di Jawa itu terfokus, di Pulau Jawa itu fokus untuk horti ya. Kalau yang luar Jawa fokus di padi, jagung, ketela dan lain-lain. Semoga sampai di sinilah programnya itu, sampai di sini. Amin. Kalau saya yang diberikan tanggung jawab, alhamdulillah. Kalau enggak ya semoga ada salah satu petani yang dari Karanganyar, Pekalongan ada yang kena. Satu lagi, selepas apa itu reformasi itu kita terlena dengan kodrat kita sebagai manusia yang lahir menangis karena lapar. Jadi kita terlena dengan kesuburan gemah ripahnya negara kita. Mudah-mudahan pemerintah segera sadar bahwa negara kita itu memang dikodratkan di sektor pertanian dan perikanan. Bolehlah anggaran-anggaran kemarin dipacu untuk infrastruktur. Tapi kalau petani dan nelayan kita sejahtera, karena petani dan nelayan itu saya yakin sosialnya tinggi. Kalau mereka sejahtera, pasti pembangunan di sekitar mereka juga akan tercover. Contoh Wonokerto, di sana kan banyak nelayan, luar biasa, swadaya mereka luar biasa. Setiap kali musim tertentu bikin dangdutan yang harganya enggak karena tanggung-tanggung. Pemerintah terlalu sudah banyak anggaran untuk infrastruktur yang gendut. Jadi mereka buat apa kalau tidak ada suntikan anggaran infrastruktur yang gendut? Pasti pikiran mereka akan lari ke mendingan uangnya itu untuk ngaspal jalan, untuk ngecor jalan, untuk buat jembatan dan sebagainya. Contoh, karena itu kan lahiriah seorang manusia. Contoh di daerah Flores, karena waktu dulu kan jarang tersentuh anggaran. Akhirnya mereka swadaya membuat jembatan kayu, jalan kayu di atas laut dan sebagainya. Anggaran swadaya yang melangkahi pajak. Lebih optimal anggaran swadaya daripada anggaran pajaknya. Oke. Seperti itu Mas Yusuf? Iya. Untuk Mas Imam selaku koordinator penyuluh, saran atau masukan kepada masyarakat, terutama khususnya petani, khususnya lagi warga binaannya, gimana ini? Nggak apa-apa, saran aja, namanya juga saran. Ya, kalau saran saya sih sebenarnya karena kebanyakan petani kita itu kan usianya di usia lanjut Mas. Ya. Hampir 45 ke atas. Iya. 50-an lah, kalau 40-an itu jarang menyentuh di sektor pertanian, malah masih jarang umur 40 masih menyentuh sektor pertanian itu. Kalau enggak rintisan sebagai petani milenial enggak. Itu untuk penerapan teknologinya itu kan sangat sulit Mas.
karena sudah punya dari dulu udah bertani seperti itu dan sebagainya, dan SDM-nya juga ya karena orang tua kan juga kurang ya. Untuk melangkah ke depannya itu kita untuk pengarahannya itu memang agak sulit Mas. Ya, justru saya harapkan ke depan ini generasi muda biar melirik di sektor pertanian. Harapan saya ada regenerasi itu. Regenerasi di bidang pertanian, ternyata bertani itu tidak sulit. Bertani itu bisa disambi bekerja yang lainnya, bisa tidak hanya monoton di pertanian. Nanti sore bisa nyiram, pagi juga bisa aktivitas sebelum bekerja bisa. Artinya gairah-gairah yang perlu kita tingkatkan itu bagaimana generasi muda itu bisa melirik sektor pertanian, bisa tertarik di situ. Karena di dunia pertanian juga sekolahnya yo angin Mas. Karena ilmu pertanian itu tidak statis, berkembang terus. Setiap tahun, setiap musim, setiap tahunnya itu apa yang kita hadapi di lapangan itu udah berubah. Terlalu banyak hipotesis yang berkembang ya. Berkembang. Jadi enggak saklek itu udah. Kalau petani kita yang sudah tua dari dulu ini ya ini. Itu padahal kan kita ke depan kan semakin musimnya juga beda, iklimnya juga pengaruhnya juga beda, itu kan juga mempengaruhi bagaimana pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pertanian terus berkembang, tidak stuck. Itu tantangan kita. Makanya kalau produk-produk pertanian ini bisa di cover oleh negara dengan harga yang fantastis nih, ini dengan seperti yang di Jepang itu ada politik dumping itu, sehingga nanti dari pemerintah itu bisa menyerap semua hasil nanti bisa dipasarkan dengan harga yang lebih murah, dengan subsidi yang lebih murah. Ya insya Allah teman-teman generasi muda melirik ke situ, karena ternyata karena petani itu cenderung kotor itu loh, cenderung dalam pola pikir dia kotor, payah dan sebagainya. Padahal orang proyek lebih parah, udah lebih lebih kotor, lebih panas, berkeringat gitu. Itu mungkin harapan saya kita ke depan bagaimana menumbuhkan, kembangkan regenerasi petani kita, Pak. Terima kasih, mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih pemirsa sudah nyimak obrolan di channel DRC Explore bersama Mas Wisnu Wijaya, pelaku penelitian pertanian hortikultura di Pekalongan, yang juga hasil penelitiannya itu bisa dijual, ya kan? Cuma meneliti melon, tapi hasil panennya jadi income. Nah, juga ada koordinator penyuluh kita ini, rekan saya sejak kecil ini sebenarnya, ceplok bareng ini di dunia pertanian. Beliau meniti karir di dunia kepegawaian. Beliau sampai sekarang menjadi penyuluh yang terpandang di Pekalongan, dan kebetulan saya